Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga di malam hari ini kita diberi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sejarah perkembangan teknologi informasi komunikasi. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Nindi Dwi Jayanti, NIM 1908030102032. Yang kedua ada Edi Purwanto, NIM 1908030102033. Yang ketiga ada Shalma Tasya, NIM 1908030102035. Yang keempat ada Dea Citra Lestari, NIM 1908030102036. Yang kelima ada Joshua Chandra Gunawan, NIM 1908030102037. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencangkup seluruh peralatan teknik untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian yang luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, atau baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat, melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah sejarah perkembangan. Kalian tentu pernah mendengar dan tahu bahwa sebelum adanya alat informasi dan komunikasi canggih, tentunya terlebih dahulu kita mengetahui adanya alat informasi dan komunikasi dasar yang sangat sederhana. Kira-kira apa yang ada di benak kalian? Alat sederhana yang ada di zaman prasejarah, sejarah, hingga alat teknologi modern. Kami dari kelompok 5 akan membahas secara detail mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial dan tentunya manusia tidak hidup seorang diri. Oleh karena itu, dalam kehidupannya, manusia membutuhkan komunikasi antar sesama demi tercapainya kehidupan yang diinginkan. Maka, mulailah manusia menciptakan suatu sistem dan alat untuk melakukan komunikasi tersebut. Mengingat pentingnya sistem dan alat tersebut, maka manusia melakukan pengembangan teknologi informasi dari waktu ke waktu, mulai dari memahat dinding gua, isyarat tangan, isyarat asap, isyarat bunyi, huruf, kata, kalimat, telepon, hingga internet yang saat ini merupakan kebutuhan bagi kebanyakan manusia. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan pun berkembang. Teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Bentuk awal komunikasi pada saat itu hanya berkisar pada suara dengusan dan isyarat tangan.
Kemudian diciptakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat pada zaman berikutnya. Kemudian manusia mulai menciptakan alat-alat mekanik untuk proses perhitungan, dan tidak sampai di situ, penelitian terus dilakukan untuk menemukan alat-alat yang mampu memudahkan hidup manusia. Berikut ini, marilah kita lihat perjalanan periode dari waktu ke waktu. Yang pertama, periode masa prasejarah yang tidak diketahui waktunya sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Pada masa prasejarah ini, manusia berkomunikasi dengan menggambarkan informasi pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Manusia mulai mengenal berbagai benda yang ada di sekitarnya dan melukiskan benda tersebut pada dinding-dinding gua untuk mewakilinya. Kemampuan bahasa mereka saat itu pun hanya terbatas pada dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, isyarat-isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Kemudian selanjutnya yaitu masa prasejarah pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Pada periode sampai tahun 3000 sebelum Masehi, cara berkomunikasi manusia masih terbatas pada pengenalan bentuk-bentuk yang mereka temukan. Mereka menggambarkan informasi pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Manusia mulai mengenal berbagai benda yang ada di sekitarnya dan melukiskan benda tersebut pada dinding-dinding gua untuk mewakilinya. Seperti yang sudah ada di gambar, di sini bisa dilihat bahwa ada gambar-gambar tentang binatang-binatang dan gambar-gambar yang lainnya. Kemudian, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, yaitu pada periode 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria untuk pertama kalinya menggunakan tulisan untuk berkomunikasi. Tulisan yang digunakan masih berupa simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Berikut telah disajikan untuk contoh simbol-simbol. Lalu untuk berikutnya, pada periode 2900 sebelum Masehi. Pada periode ini, bangsa Mesir kuno telah menggunakan huruf hieroglif untuk berkomunikasi. Huruf hieroglif lebih maju dibandingkan tulisan bangsa Sumeria. Sistem menulis telah digunakan oleh dinasti Shang di Cina yang memerintah pada tahun 1570 sebelum Masehi sampai 1045 sebelum Masehi. Next. Nah, untuk selanjutnya, pada periode 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno sudah menggunakan serat papirus sebagai kertas pada tahun 500 sebelum Masehi dan sebagai alat komunikasi. Pohon papirus banyak terdapat di sepanjang Sungai Nil. Berikut ini telah disajikan untuk contoh dari pohon papirus ataupun kertas papirus. Terus selanjutnya yaitu pada periode 105 Masehi. Pada periode masa tahun ini, bangsa Cina menemukan kertas yang terbuat dari serat bambu yang sudah dihaluskan dan diratakan, kemudian dikeringkan. Dengan penemuan ini memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta atau yang sekarang lebih dikenal dengan sistem cap. Orang yang pertama kali menemukan kertas ialah di Ceylon. Ini adalah contoh dari bambu. Untuk selanjutnya, pada masa modern. Pada masa modern ini, alat komunikasi sudah banyak mengalami kemajuan, baik dari segi bentuk dan fungsinya. Yang pertama ada koran. Koran atau surat kabar merupakan suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik.
Koran pertama di dunia mulai beredar di Eropa, meski belum terbit secara harian pada tahun 1450 Masehi. Terus selanjutnya yang kedua, yaitu ada telegraf. Telegraf ini ditemukan oleh peneliti berkebangsaan Amerika bersama dengan seorang fisikawan asal Inggris yang bernama Samuel Finley Breese-Morse pada tahun 1791 sampai 1872 yang berasal dari Amerika dan dengan rekannya yaitu Sir William F. Cook. Nah, telegram ini kemudian menjadi alat komunikasi yang penting pada pertengahan tahun 1800-an sampai dengan pertengahan tahun 1900-an. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Untuk yang ketiga yaitu telepon. Telepon merupakan alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Dengan menggunakannya kita bisa berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang berjarak jauh. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Berikut akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah mesin ketik modern, yaitu diciptakan oleh Henry Mill pada tahun 1714 Masehi. Lalu ada radio. Radio membuat terjadinya revolusi dalam bidang komunikasi yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi setelah berhasil menggabungkan ide dari para peneliti sebelumnya. Yang kedua, yang selanjutnya ada televisi. Semua sudah pasti tahu dengan media televisi. Siapa yang belum tahu dengan televisi? Media komunikasi yang satu ini merupakan media komunikasi yang sangat populer. Hampir seluruh rumah tangga di dunia ini mempunyai sebuah televisi. Tetapi apakah televisi itu? Televisi adalah yang biasa kita sebut TV, merupakan sebuah alat penangkap siaran bergambar. Televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat dari jarak jauh. Penemuan televisi ini telah mengubah peradaban dunia. Hal ini dikarenakan televisi telah memberikan begitu banyak informasi kepada kita. Beragam stasiun televisi yang ada saat ini dengan aneka program siarannya yang disajikan telah menjadikan televisi sebagai sumber segala informasi, berita, dan juga hiburan. Televisi diciptakan berawal dari ditemukannya cakram metal atau logam kecil yang berputai dan memiliki banyak lubang oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Seiring dengan berkembangnya teknologi, televisi pun mengalami perkembangan yang sangat cepat. Jika dulu kita hanya bisa menikmati televisi hitam putih, maka sekarang kita bisa menikmati televisi dengan berwarna. Layar televisi pun telah mengalami perubahan dari televisi layar cembung ke televisi layar datar. Next. Selanjutnya adalah sejarah komputer. Kalian tahu betapa pentingnya arti sejarah? Sejarah yang akan kita bahas adalah sejarah komputer. Teknologi informasi mencakup
pemrosesan, pendistribusian, dan pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan peralatan komunikasi dan komputer. Mari kita pelajari mengenai sejarah komputer. Sedikit yang perlu kita ketahui, yaitu asal mula dari kata komputer dalam bahasa Latin yaitu komputer. Sedangkan komputer dalam bahasa Inggris yaitu to compute. Kedua kata ini mengandung arti yaitu menghitung. Sebelum terbentuknya komputer, maka alat yang pertama kali kita pahami adalah yang pertama, alat hitung tradisional. Bermula dari alat hitung sederhana, yaitu dengan ditemukannya alat hitung yang dinamakan abacus. Alat hitung ini adalah cikal bakal dari komputer. Alat hitung kuno telah digunakan oleh bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno sebagai alat hitung. Abacus dapat digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang umum dilakukan sehari-hari seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perhitungan pangkat 2, dan akar pangkat 2. Alat hitung yang selanjutnya adalah alat hitung kalkulator otomatis yang pertama kali ditemukan oleh seorang matematika-matikawan, ilmuwan, dan filsuf Prancis yaitu bernama Blaise Pascal pada tahun 1942. Kalkulator tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan dengan cara menggunakan seperangkat roda gigi yang saling berhubungan. Berikutnya yaitu awal mula komputer yang kedua. Pada awal tahun 1670-an, seorang matematika Jerman, Gottfried Wilhelm Leibniz, mengembangkan kalkulator yang dibuat oleh Pascal Leibniz, menambahkan pengaturan roda-roda gigi yang memungkinkan kalkulator melakukan perhitungan perkalian dan pembagian. Leibniz juga menambahkan sistem bilangan biner atau binary numeration, yaitu sebuah sistem perhitungan yang lebih mudah ditangani mesin dibandingkan sistem desimal. Matematika Inggris yang telah mengembangkan kontribusi penting dalam pengembangan matematika biner. Boolean ini adalah yang telah menggunakan sistem bilangan biner untuk menemukan tipe baru dari matematika yang saat ini dikenal dengan aljabar bulan dan logika bulan. Charles Babbage adalah seorang matematikawan berasal dari Inggris yang telah mengembangkan sebuah komputer mekanik pada tahun 1820-an. Lalu Charles Babbage memiliki julukan sebagai Bapak Komputer pada tahun 1842. Pada tahun tersebut, Babbage berhasil membuat komputer mekanik versi pertama yang disebut dengan Difference Engine. Versi terakhir dari komputer mekanik disebut dengan mesin penganalisa atau Analytical Engine. Mesin penganalisa Babbage merupakan mesin pertama yang dapat diprogram. Herman Hollerith merupakan penemu sistem kartu berlubang yang termasuk alat pelubangnya. Sistem kartu berlubang ini digunakan untuk sistem tabulasi hasil sensus yang dilakukan di Amerika Serikat. Pada tahun 1937 sampai dengan 1939, John Finance Antonov, seorang fisikawan Amerika di Iowa State College, dibantu asistennya Clifford Berry mencoba membuat komputer listrik dengan menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit listrik. Next. Ada 5 perkembangan komputer yang terbagi menjadi
5 generasi. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama ini mempunyai ciri menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data, cepat panas, dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer dan juga memerlukan daya yang sangat besar. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer juga memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah yang pertama yaitu program dibuat dalam bahasa mesin. Yang kedua menggunakan konsep storage program, lalu komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Kemudian ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar juga. Serta dapat disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya adalah komputer IBM 701 yang dibuat pada tahun 1953 yang merupakan komputer komersial berukuran besar. Lalu ada IBM 705 yang dibuat pada tahun 1959 digunakan dalam industri. Yang kedua adalah generasi komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada komputer generasi kedua ini, yaitu pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stritch dan Sperry Rand membuat komputer bernama LARC. Komputer-komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom, dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan untuk menggantikan kode biner. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu, yaitu bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau disingkat sebagai COBOL, dan formula translator atau disingkat dengan Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk
memogram, dan mengatur komputer. Ciri dari komputer generasi kedua ini antara lain yang pertama adalah kapasitas memori utama cukup besar, dan komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara, lalu menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, lalu mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Kemudian proses operasinya yang lebih cepat dan orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya adalah komputer PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat pada tahun 1963 merupakan komputer mini komersial yang pertama. Selain itu, terdapat komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komputer generasi ketiga sampai generasi kelima. Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya, komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai, yang berisiko merusak bagian komputer yang lain. Sehingga akhirnya pada tahun 1958, ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi atau integrated circuit atau IC yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Adapun ciri-ciri komputer generasi ketiga antara lain yang pertama yaitu komponen yang dipakai adalah IV atau integrated circuit yang terdiri atas ratusan bahkan ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolitik integrated circuit. Yang kedua, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Yang ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil, sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Yang keempat, menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Yang kelima, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Yang keenam, alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal, serta yang ketujuh dapat melakukan komunikasi data diri satu komputer dengan komputer yang lainnya. Contoh untuk komputer generasi kedua yaitu yang pertama IBM S30, selanjutnya NUFA, selanjutnya CDC 3000, PDP 11, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini sudah mengalami berbagai macam bentuk dan sudah sejak tahun 1970. Dunia komputer mengalami 2 perkembangan penting, yaitu yang pertama, penggunaan LEC atau Large Scale Integration, yang disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration, serta yang kedua, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Adapun contoh dari komputer generasi keempat yaitu komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali
pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor personal komputer atau PC. PC ini mulai berkembang sejak tahun 1977, misalnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan MOS. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu komputer generasi kelima. Setelah mengalami berbagai kemajuan, maka muncullah komputer generasi kelima yang kini sedang dalam pengembangan. Komputer yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Saat ini sedang dikembangkan oleh Josephson Function yang diramalkan dapat menggantikan keberadaan chip. Negara yang mempelopori perkembangan komputer generasi kelima ini adalah Jepang. Kemungkinan pengembangan komputer lainnya ialah kemampuan komputer memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Hal ini dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Next. Baik, sekian. Itu tentang presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.